orang tua tuh nggak akan bisa menentukan jati diri anaknya. Anak itu punya jati dirinya sendiri katanya. Pilihanmu adalah pilihanmu dan itu akan membentuk dirimu. Nah itu aku berupaya untuk nyembuhin trauma itu, termasuk konseling dengan Mas Haji, termasuk dengan untuk memahami diriku apa yang harus aku lakukan. Makanya judulnya belajar jadi bapak ya, karena Ternyata, itu seumur hidup ya. Belajar jadi bapak itu bukan hanya sesaat, bukan hanya di momen tertentu, tapi itu seumur hidup ya. Ternyata jadi bapak itu bukan tahu tentang segala hal. Jadi bapak itu bukan tahu tentang semua hal, tapi yang mau berbenah. Kembali lagi di Pulihnan Selaras, dan kali ini teman ngobrol saya adalah Arda Hatna. Dan Arda Hatna ini adalah temen yang dulu waktu episode pertama ya, awal Pulihnan Selaras, dia adalah temen yang saya todong, saya minta, dan cenderung saya paksa untuk ngobrol di podcast ini. Karena dulu belum tahu siapa yang mau diajak ngobrol. Langsung siap aku. Iya, langsung. Karena gak ada jadwal. Karena gak ada jadwal. Untungnya pas gak ada jadwal ya. Hari ini aku langsung ditawar Mas Haji, langsung juga. Soalnya gak ada jadwal juga. Gak ada jadwal juga. Gak ada jadwal padel ya. Gak ada jadwal padel. Dan tanggal 19 ini bakalan rilis single baru. Judulnya adalah Belajar Jadi Bapak. Belajar Jadi Bapak. Belajar Jadi Bapak. Ini salah satu kesamaan saya dengan Arda adalah usia ya. Usia, bapak-bapak. Laki-laki yang sudah berusia. Kalau dirimu menjelang 40 ya? Belum. Menjelang 40 kan? Iya, menjelang. Kalau aku udah lewat 40. Enggak popo. Iya, tapi ya aku anggap sama lah, biar aku sama mudanya. Bener. Ngomong-ngomong bapak-bapak ini ngomongin tentang belajar bapak. Belajar jadi bapak. Ya, ini pertanyaan ringan dulu ini. Ketika dulu kita masih muda, pernah nggak kamu gini ngelihat orang gitu, bapak-bapak gitu, terus wah itu bapak-bapak gitu. Karena kita merasa muda gitu. Tapi ternyata sekarang kok kita ngelakuin hal yang sama gitu. Iya. Contohnya apa? Kamu pernah ngalamin gitu nggak? Kalau aku itu ngalaminnya salah satunya jalan kaki pagi. Jadi bener. Bapak-bapak banget gitu ya. Dulu umur 20-an waktu aku ngekos di Jogja tuh. Ngelihat bapak-bapak yang umur 40-an, 50-an jalan-jalan di komplek gitu. Jalan komplek di kos gitu kan, dekat kos-kosan di Jogja. Bapak-bapak banget sih gitu kan. Sekarang aku melakukan sendiri. Subuh-subuh gitu kan, bapak-bapak jalan pelan sambil ngobrol. Kalau di rumah Pak, ada momen apa yang bapak-bapak ya kamu ngelakuin hal yang sekarang itu ternyata bapak-bapak banget? Bapak-bapak banget. Kalau anak-anak sekarang kan bilangnya caranya jokesnya bapak-bapak banget gitu. Mungkin jokes-jokes yang bapak-bapak ya. Kayaknya iya juga ya. Iya. Contohnya apa? Ada nggak contoh jokes bapak-bapak? Jokes bapak-bapak. Apa ya, jokes motor kali ya. Nah ini jok motor nih. Oh maksudnya jok motor. Sekenanya nih bapak-bapak itu biasanya apa ya, orang Jawa tuh bilangnya sakmunine gitu. Biasanya bapak-bapak. Celetukannya. Itu biasanya bapak-bapak banget. Dan usia-usia yang tak pikir, wah aku dulu takut juga jadi bapak-bapak. Gimana takutnya? Aku nanti jadi bapak-bapak gimana ya gitu. Bisa nggak ya? Wah, dan ternyata ngalamin. Dan ternyata ya memang nggak ada yang salah dengan menua gitu, dan semua orang menua, dan menua tuh ternyata kodrat kan ya, alami. Dan kayak aku zaman nanti aku SD takut nggak gimana ya, ternyata dilakoni. SD ke SMP gimana aku ya, apa bisa ya, ternyata pas dijalani bisa ternyata. Bisa juga. Pas SMP ke SMA nanti dunia kerja gimana segala macam, ternyata bisa. Ternyata memang satu itu ya, karena dilakoni sih. Kalau dipikirin kayaknya gimana, tapi begitu pas dilakoni ternyata nyampe ya di posisi itu. Kalau dipikir terus bundet ya. Tapi kalau kita dilakoni, ya apa sih jajan ini dilakoni. Nanti pun kalau aku nanti aku tua gimana, kakek-kakek, nenek-nenek gitu. Ada kan kemarin, karena nenek gua habis meninggal. Oh iya, turut berbelasungkawa ya. Terima kasih Mas Haji, empatinya. Jadi aku nguburin, terus usia dan kerutannya segala macam bawa ke liang kubur. Kerasa banget, oh udah tua ya, aku tua begini nggak ya gitu. Mempertanyakan hal-hal itu.
Jadi bertambah usia lalu mempertanyakan seberapa tua diri kita. Iya. Seperti itu ya. Apa yang belum dilalui gitu-gitu. Nah, nanti gimana? Ada pasti pertanyaan itu. Iya. Nah, kalau ngomongin bapak-bapak, salah satu yang relate dengan bapak-bapak, karena belum lama ini aku juga diajak ngobrol sama bapak-bapak, itu adalah WhatsApp bapak-bapak. WhatsApp bapak-bapak. Join kan WhatsApp grup teman-teman yang seusia atau mungkin bapak-bapak komplek? Pasti di dalam grup itu ada bapak-bapak yang satu kirim stiker, tukang kirim stiker. Benar. Kedua, bapak-bapak yang ngasih quotes terus. Terus ada bapak-bapak yang sukanya pokoknya ngejokes tadi. Bener. Nah, kalau seorang Arda itu yang mana? Bapak-bapak yang mana? Bapak yang sering ngirim stiker atau meme ya, biasanya meme konyol nggak nyambung, atau yang quotes bijak, atau yang jokes, atau ada yang silent reader kan? Benar. Aku tergantung di grup mana. Oh. Kalau di grup keluarga aku lebih banyak diem. Lebih banyak diem gitu karena ngamatin. Ya ada info apa ngucapin gitu. Karena di keluarga itu bilang katanya lebih baik deket boleh tapi dari jauh aja. Ada yang bilang karena kalau terlalu deket malah kadang biasanya banyak konflik ke keluarga. Makanya kalau di grup teman-teman yang udah jadi bapak-bapak itu ngomong, ada grup yang memang aku ngomong nggak ada tendeng aling-aling. Ini grup mainan kelihatannya ya. Bukan. Ada teman-teman yang Jawa memang. Jadi ngomongnya bahasa-bahasa nggak karuan ada di situ. Jadi ada plot energi di situ. Ada karakternya masing-masing lah ya. Di grup RT cuman oke Bapak, terima kasih apa. Iya. Grup RT itu ada juga ya gitu ya. Iya. So, kalau grup mainan bapak-bapak itu yang action figure itu. Itu syaratnya istri nggak boleh tahu. Perlu di archive ya. Perlu di terutama kalau soal harga-harga. Bahaya tuh. Apalagi soal harga ya. Sekarang ternyata ada teknologi handphone tuh, ternyata pas ngeliat istriku kemarin ngeliat harga sepatu gitu, gini doang. Plek, aku baru tahu tuh Mas. Nah ini bapak-bapak baru tahu. Gimana? Dia cuma foto doang, plek, muncul harganya. Oh iya. Aku gini, waduh bahaya ini. Iya. Action figureku di lemari kelar gitu. Di total, waduh. Iya. Lebih panjang ngobrol sama dia ketimbang podcast ini kayaknya. Untuk bernegosiasi ya. Untuk ini mencari alasannya, menyiasati ini alasannya gimana. Karena kan dengan teknologi itu sekarang kalau dulu bisa bilang ini harganya sekian gitu. Iya. Kalau sekarang istri bisa langsung ngefoto langsung keluar harganya. Nah, itu juga yang mempengaruhi aku kemarin sempat coba merenung gitu. Kenapa sih sekarang kok bahagia itu nggak bertahan lama? Iya. Dulu tuh kayaknya aku ngerasain punya sepatu baru saat SMA gitu, satu sepatu itu tak sayang banget. Iya. Seminggu 2 minggu tak rawat bener-bener. Kemarin beli sepatu baru gitu ya. Iya. 3 hari 4 hari rasanya udah sama. Karena kayaknya banyak pembanding. Ya sekarang zaman sekarang banyak. Karena ada pembanding. Yang lebih dan selalu ada yang lebih dan lebih dan lebih. Itu kayaknya yang bikin aku jadi bahagia sekarang tuh kayak nggak melekat banget ya gitu. Orang lulus apa gitu di syukuran segala macam kan lama balik mati. Itu tapi sekarang kok cepet 3 hari 2 hari karena ada yang lebih dan lebih. Begitu aku lihat sepatu lain harusnya beli yang ini sih. Harusnya beli ini. Handphone aja hari ini rilis baru kan. Aduh harusnya tambahin sedikit kameranya begini nih. Aduh harusnya tambahin sedikit nih kameranya tembus pandang nih gitu. Ya, mungkin. Soalnya karena ada selalu yang lebih dan lebih itu yang bikin kayak bahagia aku nggak plek gitu. Nah itu aku coba untuk belajar nikmatin sekarang. Karena membandingkan itu justru akan merusak rasa syukur itu ya. Wah nggak enak banget dan nggak enak dan makin haus. Nah, kalau kembali ke belajar bapak ya judulnya. Belajar jadi bapak. BJB. Belajar jadi bapak. Tanggal 19 ya rilisnya. 19. Ini nanti episode tayang semoga bisa minggu ini ya. Minggu ini bisa tayang kan? Wah, alhamdulillah. Minggu ini berarti kan belum tanggal 19 ya kan. Jadi buat teman-teman yang mau dengerin tanggal 19 masih nunggu beberapa hari setelah nonton episode ini. Kembali ke belajar jadi bapak. Aku penasaran waktu usia anak pertama berapa Mas kalau boleh tahu?
Sekarang 9 tahun. 9 tahun. Di awal dulu anak pertama lahir, kamu ada momen kaget menjadi bapak nggak? Maksudnya gini, kan sebelumnya kan belum jadi bapak. Yep. Sebelumnya masih suami, laki-laki menjadi suami. Lalu lahirlah anak pertama. Beberapa tahun di awal tersebut, ada nggak satu hal yang kamu rasa kayak, wah kaget itu? Kamu kaget melihat dirimu sendiri. Yep. Jadi bapak ternyata gini ya? Gitu. Yep. Ada nggak? Jelas itu. Apa Mas? Ini pertama digiring happy terus tiba-tiba wah itu makin jerit. Oke. Begitulah alurnya memang. Iya. Ya yang ringan-ringan dulu, tapi habis itu yang reflektif ya. Ternyata untuk jadi bapak itu nggak bisa siap ternyata ya, karena anak juga tumbuh. Ternyata seiring berjalannya waktu kita berdua ternyata belajar. Belajar. Ya? Dan belajarnya itu sampai hari ini pun, sampai nanti pun kayaknya memang nggak pernah usai. Iya. Hubungan bapak dan anak itu nggak pernah usai. Pengaruh banget ke parenting ya. Mungkin bapakku gitu diasuh oleh orang tua yang zaman kolonial kali ya. Mungkin terlalu keras ya. Jadi cerita-cerita zaman dulu, orang tua digebukin, dimasukin kamar mandi, segala macam. Itu udah biasa. Karena memang pola didikannya begitu. Didikan dengan ketakutan. Ya, generasi boomers kolonial ya. Tadi mendidik generasi kita itu generasi X atau milenial ya. Iya. Iya kan? Ya, mendidik kita gitu. Kita udah mulai melek informasi. Kalau zaman dulu kan dengerin orang tua doang gitu. Gitu kan. Jadi doktrinnya dengerin dan ketakutan, patuh. Berontak sedikit itu salah gitu. Jadi gitu. Nah, beruntungnya aku mungkin bapakku ada di dua-duanya. Ada di dua-duanya. Jadi bapakku berusaha untuk juga mendidik aku agak fleksibel, mencoba adaptif gitu di zaman demokratis gitu ya. Mencoba itu. Tapi tetap orang bilang parenting yang bagus begini, ternyata aku pun mengalami dengan ekonomi yang diuji ekonomi itu orang susah. Iya. Saat orang diuji ekonomi itu ngomongin parenting apa segala macam udah nggak relate. Iya, benar. Ternyata. Benar. Diuji ekonomi itu untuk tetap bisa rukun dan tetap waras di dalam rumah itu susah. Iya. Jadi jelas di rumahku pun pasti banyak teriakan, pasti banyak perang, pasti banyak hal-hal yang membuat, pasti banyak hal keras lah terjadi di hidupku, Mas. Iya. Sampai aku harus nyari jawaban-jawaban di luar sana gitu, nyari kebahagiaan di luar sana gitu. Walaupun tangkiku itu keisi juga gitu, sama keisi juga. Udah keisi, ekonomi diuji, ekonomi diuji, begitulah pasti. Akhirnya aku punya anak. Aku pikir menikah, punya anak itu gampang lah, kayak keluarga brosur aja lah. Keluarga brosur yang 2 anak cukup itu tawa gitu. Kalau tampilan-tampilan di brosur ternyata di iklan itu keluarga selalu gitu ya. Ternyata memang ada hal yang mengagetkan dirimu. Tutorialnya nggak ada ternyata. Tutorialnya praktek tadi itu jadi orang tua. Orang ngomong begini. Nah, dan memang tidak dibekali juga sebagai orang tua nanti punya anak begini. Wah, tetap apa ya? Tetap kaget aku. Tetap kaget. Apa? Tetap kaget. Karena tiba-tiba bocah muncul, merenggut semua hidupku. Perhatian ke sana, emosi. Dan Mas Haji pernah bilang bahwa kita trauma, masalah dan segala macam kalau kita punya pasti akan muncul saat kita berelasi. Iya, proyeksinya keluar ya. Pasti keluar, dan ternyata muncul aku. Terus terang memang aku punya trauma. Iya. Dan aku akhirnya ngalamin ke anakku juga awalnya gitu. Iya. Sampai aku pernah cerita mungkin tapi belum detail. Iya. Aku pernah masukin dia ke kamar mandi karena aku nggak bisa nguasain emosi kan. Iya. Setelah itu dia pun trauma. Dan kita berdua akhirnya hipnoterapi bareng-bareng. Iya. Hipnoterapi bareng-bareng untuk nyembuhin itu. Karena setiap malam itu anakku kebangun nangis. Jam 2 ketakutan gitu. Ketakutan. Dia suruh gambar, akhirnya terus gambar apa? Atau gambarnya gelap, dan itu hasil perbuatanku gitu. Oke. Dan aku pun nggak tahu
Iya. Dan aku pun nggak tahu kalau sampai berdampak sebegitu ya. Iya. Gitu. Jadi dari situ tuh sebelum aku ke hipnoterapi dan beresin mentalku itu, aku bilang nih Mas ya, aku boleh cerita ke semuanya. Jadi siapapun laki-laki yang merasa bahwa punya masa lalu yang nggak beres, trauma itu nyata. Benar. Trauma itu nyata, itu bukan cuman gimmick yang kesehatan mental segala macam. Trauma itu nyata. Berbahaya sekali dan akan dampak ke anak-anak kita. Kalau kita mau hidup kita beres, ya kita harus beresin. Kan katanya orang lain yang melukai, kan kita harus beresin kan. Itu tanggung jawab jadi orang dewasa seperti itu. Jadi aku beresin Mas, karena terus terang saat itu aku nggak tahu bisa kontrol. Aku tuh coba suicide. ini aneh pernah seceria begitu aku, yang orang-orang ngelihat wah Mas Arda lawak, Mas Arda ketawa dan segala macam dan sebagainya. Orang-orang yang pelawak, ketawa dan segala macam adalah karena dia tahu bahwa menyembunyi betapa pedihnya jadi orang yang kesepian, makanya dia menghibur dirinya dengan ketawa. Itu ada istilahnya set clown paradox, kayak Joker. Iya kan tahu pasti Joker itu seperti apa kan? Iya. Nah itu mewakili juga. Jadi akhirnya aku nggak tahu Mas, tiba-tiba ada cerita, aku nggak bisa ngontrol emosi dan nggak tahu ngomong ke siapa. Mau ngomong sama istriku malu, ngomong sama mungkin orang juga makan diketawain. Jadi ada posisinya waktu itu aku ke Bandung, aku tuh mau loncat dari bukit. Mau loncat dari bukit, wow kayaknya nggak bisa ngatasin deh diriku. Kenapa ini gitu. Jadi aku ada dorongan dalam diriku untuk aku loncat deh, suicide deh, selesai deh. Kayak nggak guna deh, dirimu nggak guna deh. Itu udah punya anak? Sudah. Oke. Sudah. Aku mau loncat, terus aku langsung istighfar, langsung aku langsung pulang meluk istriku dan aku nangis gitu. Dan aku jujur nangis sekali sama istriku dan aku dipeluk. Terus istriku ngomong, kamu perlu bantuan deh kayaknya. Nah itu dia. Dan jarang banget orang-orang yang laki-laki mau dan bisa nyebut bahwa dia itu help me, kasih suara gitu. Itu. Gitu. Jadi help me. Jadi itu satu hal yang momen yang mengagetkan dirimu ya. Sesuatu yang mungkin di luar dugaanmu, ternyata momen menjadi bapak itu seperti itu gitu ya. Berarti apakah ada masa di mana mungkin sampai sekarang ada suara-suara di kepala ya, kayak pikiran kita sendiri sebagai laki-laki kan kadang kayak tiba-tiba diem sendiri gitu. Jelas pasti. Apa kalau dirimu apa? Pikiran apa yang seringkali muncul, kebisingan apa, kekhawatiran apa? Makanya kan ada yang bilang kalau ada bapak-bapak di luar, mungkin dia lagi ngerokok, mungkin dia lagi diem gitu, jangan diganggu, mungkin dia lagi stress release gitu. Ini mungkin satu hal yang belum pernah kamu ceritakan ke teman-teman gitu. Tapi mungkin kita pengen tahu, kalau boleh tahu ya, boleh banget. Sebagai seorang Arda, apa pikiran yang mengkhawatirkan? Kenapa aku mau datang dan aku mau cerita seperti ini? Karena sesuatu yang buruk di hidupku mungkin jadi sesuatu yang baik buat orang lain dan manfaat. Dan itu kenapa aku diuji seperti ini ya, mungkin untuk share ke hal yang lain, untuk manfaat. Tugas kita kan di dunia ini kan berbenah aja udah gitu. Dan aku dititipkan momen-momen ini ya untuk berbagi. Makanya aku akan senang sekali berbagi. Bukan merasa jadi rendah, merasa jadi enggak. Kesempatan yang Tuhan kasih ke manusia itu adalah kesempatan untuk tumbuh. Jadi sehancur apapun hidupku dulu, kalau aku punya kesempatan untuk tumbuh, nah itu adalah bentuk tujuan hidupku bahwa aku berbakti sama kehidupan. Nah, jadi makanya tadi cerita tentang kegaduhan di isi kepala aku. Apa? Memang kan katanya, apalagi mungkin aku seniman kali ya, musisi gitu. Di seniman itu kepalanya tidak pernah bisa diem dan selalu ada riuh gitu. Makanya ketimbang aku curhat di sosmed doang dan diketawain orang, yang penting jadi duit, jadi lagu, jadi karya ya. jadi karya, jadi buku, jadi apa gitu. Duit itu tujuannya terakhir lah. Tapi yang pasti adalah bahwa aku bisa lega ngeluarin hal-hal yang nggak baik di hidupku ini untuk jadi proyeksi yang baik buat orang lain, itu ternyata seneng. Contoh nih, lagu tadi itu aku dengerin ke temanku.
karena bapaknya setahun yang lalu meninggal. Aku tahu dia hubungan sama bapaknya. Nangis dia. Padahal aku baru ini ngeliat dia nangis. Kedua, aku kasih tahu ke saudaraku, yang dia memang memang dalam setahun belakangan ini memang ada masalah yang cukup berat. Aku tahu posisi dia bapak. Terus dia dengerin lagu, baru separuh dimatiin. Terus dia balik badan dia padahal lagunya riang. Mungkin liriknya yang liriknya kan jeru dalam liriknya. Dia langsung sesenggukan. Aku senangnya bukan karena merasa bahwa karyaku sukses, enggak. Merasa adalah dia bisa rilis, Mas. Dia bisa rilis. Laki-laki itu kan maskulin banget, kejebak di situ kan. Toxic masculinity. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kenapa sih laki-laki nggak mau bercerita? Bukan nggak mau bercerita, dia tidak tahu dan belum nemu ruang aman untuk dia bercerita tanpa merasa dihakimi. Dan aku sudah menemukan itu istriku sendiri. Gitu. Nah, setelah yang tadi riuh di dalam kepalaku, yang tadi Mas mungkin ada trauma ya memang aku alami di saat masih kecil ya. Apa contohnya apa? Isi kepala seorang Arda itu apa biasanya? Ini memang kekhawatiran apa ya? Aku nggak ngerti bahasa psikologi, Mas ya. Mungkin Mas Haji bisa menerjemahkan. Mungkin tubuh itu kan cuman reaktif doang ya. Benar. Jadi aku mungkin merasa bahwa memoriku aku masih ada di Arda yang 5 tahun yang lalu. Bahwa di rumahku isinya berantem. Berantem yang ngeri sih, berantem ngeri gitu. Berantem yang serem untuk anak umur 5-6 tahun itu saat-saat masa-masa yang harusnya dia bikin penuh keceriaan itu isinya mencekam di rumah. Berantem yang gitu. Di luar ini ya, di luar banyak yang momen bahagia ya, tapi tetap tercipta momen itu nggak terhindarkan. Itu memang jadi jalan hidupku. Terus di situ tuh jadi momen yang serem. Serem tuh. Masih kadang muncul ya. Jadi muncul itu ya. Ke-trigger. Nah, sama anakku mungkin akan ke-trigger. Momen mungkin mendengar anakku ngebantah atau teriak, aku langsung jadi Arda yang 5 tahun yang lalu. Wah gitu. Nah, itu aku berupaya untuk nyembuhin trauma itu, termasuk konseling dengan Mas Haji. Termasuk dengan untuk memahami diriku apa yang harus aku lakukan. Makanya judulnya Belajar Jadi Bapak ya, karena itu seumur hidup ya. Belajar jadi bapak itu bukan hanya sesaat, bukan hanya di momen tertentu, tapi itu seumur hidup ya. Jadi alhamdulillah setelah trauma itu nyata, tapi setelah aku berproses untuk menyembuhkan biar pulih dan selaras tadi itu, ternyata rasa suicide itu sudah nggak ada lagi. Reda. Yang ada mungkin ada sedihnya, masih ada, ininya ada, tapi aku coba untuk kayak diajari Mas Haji untuk itu nggak nyata, itu nggak nyata, itu gambaran, itu ketakutan, masa depan tuh belum tahu, masa lalu udah berlalu. Kalau dipikir-pikir hidupku juga konyol gitu. Anaknya tukang kue sampai hari ini bisa survive, bahkan dikasih hal-hal yang lebih itu. Di kehidupan tuh ada yang lebih yang ngatur gitu. Ada kejutan-kejutan yang menyenangkan juga dan aku menyadari bahwa tugasku ternyata aku dikasih itu untuk hal-hal seperti ini. Mungkin ini adalah medium untuk berkarya biar jadi sesuatu buat orang lain. Kalau ibaratnya kayak gini Mas, kan ada orang bilang bahwa ini contoh nih misalnya, pejabat tuh mewakili rakyat ya. Ya kalau dia nggak susah nggak mewakili kali. Benar. Gimana coba ngobrolin empati, ngobrolin tentang program. Dia juga ngerasain kelaparan. Nggak relate lah ya. Maksudnya nggak mengalami. Tapi kalau kita ngalamin kelaparan dan segala macam, pasti berteriaknya kenceng. Nggak bisa, penderitaannya kayak begitu karena kita pernah jadi bagian dari itu. Nah tadi kan sempat tadi kan sempat menyinggung atau ngobrolin tentang laki-laki tidak bercerita. Itu kan bagian dari maskulinitas zaman dulu, atau ada yang menyebut itu adalah toxic masculinity. Laki-laki mesti kuat, ya kan? Laki-laki nggak boleh nangis, bahkan nggak boleh sedih. Laki-laki harus nggak boleh kalah, harus menang terus gitu. Kalau menurutmu ini subjektif sih, maksudnya pengalamanmu sendiri, yang nyebabin laki-laki seperti itu apa ya? Penyebabnya apa ya? Penyebabnya karena doktrin sih. Doktrin, ketakutan, anggapan masyarakat begitu.
Itu yang bikin jadi lemah, jadi nggak berdaya di hadapan perempuan gitu. Diakui atau enggak, perempuan tuh jauh lebih kuat daripada laki-laki. Dia bisa multitasking loh. Benar. Ngangon sampai merawat anak, ngasuh anak, masih sambil terima telepon, sambil bisa masak. Benar. Ngeri loh perempuan. Laki-laki coba 2 hal aja dilakuin di korslet udah. Kadang. Memang loh ya, maksudnya perempuan tuh kadang memang beneran dia pakai perasaan segala macam. Kita kan kadang logik banget ya. Dan ya logika bisa terbantahkan juga ternyata gitu. Logikanya kan pengertian kita. Sehingga yang nyebabin laki-laki menjadi cenderung menekan memendam emosinya itu doktrin ya. Doktrin. Dan ego sih menurutku. Ego juga ego terlibat di situ. Egois bahwa kita nggak boleh lemah. Kita harus nggak bisa nih lemah gitu. Jadi dari diri laki-lakinya sendiri juga cenderung tidak baik-baik saja itu. Baik-baik saja katanya gitu. Itu sih. Jadi kan ego sebenarnya. Ada pembenaran dari diri laki-laki ya, memang harus gitu. Internalisasi. Nilai itu ya. Nilai gitu. Jadi rasanya kita kan terbiasa Mas ya, ceritanya banyak sukses tapi nggak dibekali untuk gimana nanti gagal. Dibekali nanti pokoknya harus peringkat iki dan segala macam, tapi nggak dibekali nanti aku kalau jadi laki-laki yang nggak bisa itu gimana, meletakkan beban itu gimana, itu tidak diajari. Tidak diajari. Yang ada adalah kita melihat gambaran-gambaran yang laki-laki kalau tidak ini marah. Nah itu laki dong. Karena itu juga jadi sumber ngerasa bahwa itu keren loh laki-laki yang kayak garang itu menarik perhatian perempuan loh. Oh iya ada sisi itunya. Ada sisi itu. Ada image yang dia amini bahwa laki-laki yang menjaga marwah itu keren, bisa melindungi perempuan itu. Wah, itu ini perempuan pasti seneng. Wah, gitu perempuan ya. Lu Superman banget loh gitu. Nah, ini film bagus nih. Aku penggemar Superman. Iya, dan Superman terbaru. Kalau Superman pertama gimana? Superman Man of Steel. Manusia baja. Superman pertama dia Man of sampai nggak senyum, dia benar-benar laki-laki banget terus-terusan, ya kan? Di Superman yang ini, man-nya itu gede. Supernya kecil, man-nya gede. Artinya bahwa dia itu di situ ceritain dia punya nilai yang baik. Dia punya kekuatan super, tapi dikhianati, dihujat, dikatain dan segala macam. Terus dia lemah. Yang terbaru ini kan? Superman apa sih judulnya? Superman itu aja. Superman. Dan dia lemah. Humannya sisi manusianya kelihatan dan banget. Dan dia lemah. Pas Lex Luthor dia nuduh dia bilang ini, Superman, kamu tuh terlalu kuat. Kita jadi terancam gini-gini. Terus langsung dia geleng-geleng, langsung dia marah bilang, itu yang kamu salah tentang aku katanya. Aku ini juga bagian dari manusia. Aku juga punya cinta, aku juga punya rasa takut. Aku juga bangun pagi, kadang bingung aku mau ngelakuin hal apa. Dan aku punya rasa bersalah yang tinggi. Tapi ternyata aku tetap harus melangkah juga hari demi hari. Nah ternyata itulah kekuatanku yang sesungguhnya jadi manusia. Aku langsung nangis itu di situ. Kalau aku justru terharunya, mataku berkeringat tuh pas dia ngobrol sama bapaknya di belakang rumah. Aduh, itu aku agak lupa sih. Itu dia ngomong gini. Apa banget nih, Superman banget soalnya aku makanya. Bapak sama anak itu pelajaran juga. Bahwa gini, dia kan bapak kandungnya kan nyuruh dia untuk sedikit berbuat jahat, menguasai bumi. Benar. Tapi Clark Kent bingung. Bapak tirinya. Aku ternyata punya jahat ternyata. Aku disuruh jahat ternyata sama bumi. Aku gimana? Ternyata aku nggak begini-begini. Si bapak tirinya bilang kata-kata indah banget. Dia bilang gini. Orang tua tuh nggak akan bisa menentukan jati diri anaknya. Anak itu punya jati dirinya sendiri katanya. Pilihanmu adalah pilihanmu dan itu akan membentuk dirimu. Itu jelek banget itu waktu scene itu. Orang tua tidak bisa menentukan jati diri anak. Dan kita banyak kasus sampai hari ini orang tua dan anak ternyata anak punya jati dirinya. Benar. Berapa banyak orang tua yang merasa bahwa harus ngontrol anaknya. Kamu harus di sini, harus di sini. Beda juga akhirnya jalan hidupnya. Beda juga. Maksa
ego orang tua, ego anak. Gitu. Ternyata berbeda ya jalannya, rutenya sendiri-sendiri ya. Ternyata sendiri-sendiri. Itu kan tadi kan Superman. Kalau kembali ke dirimu, pelajaran apa, satu pelajaran penting apa, atau satu pelajaran berharga apa ketika kamu beralih peran kan dari suami menjadi bapak? Apa yang kamu dapatkan sementara ini ya kan, masih berlanjut terus ya pecahan bapak, tapi dari apa suami ke bapak. Apa satu pelajaran ya. Ternyata jadi bapak itu bukan tahu tentang segala hal. Jadi bapak itu bukan tahu tentang semua hal, tapi yang mau berbenah. Iya. Karena itu jadi bapak, dan dengan sukarela aku melakukan itu demi anakku, demi istriku. Wow. Dan itu letak indahnya jadi bapak. Iya. Ya, seringkali ego laki-laki yang begitu besar membuat kita enggan untuk berbenah kan. Ya mungkin perjalanan orang beda-beda ya. Yeah. Aku ngerasa bahwa ya itu tadi hal-hal buruk itu kenapa sih dikasih. Yeah. Itu mungkin adalah pesan Tuhan gitu. Kalau orang jawab kan, kenapa sih pesan Tuhan apa segala macam, minta doa yang baik dikasih buruk, minta doa yang baik dikasih buruk. Ya karena mungkin itu cara kerja Tuhan gitu. Kenapa? Karena kalau gak simple, Tuhan ngapain sih gak WhatsApp aja langsung? Mas Arda, tugasmu gini. Iya. Lah kan lebih canggih harusnya. Dan lebih ini ya, clear ya, lebih jelas. Mas, tugasmu begini. Ternyata kita gak dikasih barang jadi. Gak dikasih barang jadi, tapi dikasihnya ujian-ujian itu untuk berkomunikasi tadi bahwa, dirimu tuh siapa? Makanya dikasih barang yang belum jadi itu untuk diolah untuk oke, aku biar tumbuh. Kalau nggak gitu orang tidak akan berubah dengan sukarela kan? Iya. Kan karena disuruh berubahnya gitu. Iya. Makanya dikasihnya barang mentah tadi. Iya. Dan sebenarnya doa itu sudah dijawab. Doa itu sudah dijawab. Hanya saja kita nggak ngerti. Belum. Nah makanya ada satu doaku yang aku baru dan aku improvisasi adalah ya Allah. Kasih aku kepekaan dalam memahami ujianmu. Aku disuruh ngapain gitu. Kepekaan itu ya. Untuk bisa maksudnya begini, maksudnya ini. Kalau itu kan kayak Google Maps. Jadi kalau kita tahu, kita jadi lebih mudah untuk jalan. Itu nggak berat jadinya. Iya. Oke. Aku diuji. Maksudnya ini. Oke. Kalau nggak, kita akan terus menghujat bahwa ini ujian ini kenapa? Terus sambat terus akhirnya. Dan orang-orang itu kan butuh pertolongan sebenarnya, dan butuh petunjuk, dan semoga hal-hal yang aku sampaikan di podcast ini pun juga, oke, aku dapat Mas Arda gitu. Iya. Dan kalau kembali ke sisi bapak tadi yang belajar jadi bapak, itu ketika ego kita besar sebagai laki-laki, ego laki-laki butuh besar, kadang kita nggak mau gitu untuk belajar, ya kan? Dan ini ada kaitannya dengan toxic masculinity tadi kan, maskulinitas yang tidak sehat. Kalau menurutmu sendiri, berdasarkan pengalaman pribadi, maskulinitas yang sehat itu kayak gimana? Gambaranmu kayak gimana? Maskulinitas yang sehat. Maskulin, yang sehat ya. Iya. Menurutku sih yang jujur sih malah. Yang jujur. Karena kalau kita cuma berpura-pura jadi seseorang, berpura-pura artinya nggak jujur sama sendiri, ya tetap kita ini kan hari ke hari kenapa banyak orang semakin capek, karena kan kita palsu lama-lama. Iya. Karena aku punya tetangga-tetangga yang misalnya aku tinggal di Jawa sama tinggal di Jakarta, analoginya. Tinggal di Jawa, Mas, Bu, apa sapa-sapaan, tapi di Jakarta orang mungkin di apartemen, di apa mau masuk rumah capek. Iya, individualistik ya. Iya. Dulu awal aku protes, kenapa sih kok nggak gini? Tetangga itu harus rukun loh. Kenapa kalau kan kita meninggal segala macam, orang yang paling dekat dengan kita itu bukan saudara, tapi tetangga. Tapi ternyata aku memahami begitu aku kerja, ternyata capek. Prospek sana, prospek sini, prospek sana, dan lelah. Iya. Dan jadi laki-laki, akhirnya kan kita kan menjalani hidup ini, kalau kita nggak jujur ya mesti capek. Iya. Harus. Kalau kita jujur pasti seneng, Mas. Memang diriku kayak begini, bukan artinya jujur ya aku marah-marah, bukan begitu, tapi artinya jujur kacang hijau, jujur sumsum. Ini lucu nih, aku susah punchline-nya susah. Nah ini bapak-bapak banget, selingan dulu ya, nggak apa-apa ya, biar nggak ini ya, biar nggak terlalu ini. Jujur kacang hijau. Iya. Nah itu
Jokes bawa-bawa banget. Nah, si apa? Capek kalau kita nggak jujur kan. Jadi ya gimana untuk maskulin sehat menurutku ya bertanggung jawab tadi sih. Kalau sudah jujur ya kita bertanggung jawab. Jadi bukan air mata itu bukan cengeng menurutku. Cengeng itu bukan air mata tapi diukur dari seberapa dia sering lari dari masalah, itu cengeng. Tapi kalau dia nangis segala macam tapi dia ngadepin, itu nggak cengeng. Itu pengertian yang salah. Iya, seringkali hanya diukur dari air mata. Air nangis matanya. Gitu. Wah, nangis, anakku aja maju tiba-tiba, aku nggak tahu kimia dari mana, kok tiba-tiba anakku maju ke depan nyanyi. Nangis ya. Kok nangis sih? Apa ini? Cengeng ini. Enggak. Pura-pura hujan nih apa ya? Cengeng. Ternyata itu memang manusiawi kan? Manusiawi, naluri ternyata. Jadi dan aku lega menjadi diriku yang hari ini dengan segala hal yang terjadi baik buruknya bentuk aku hari ini ya ternyata aku mencoba untuk jujur. Jadi laki-laki yang maskulin adalah laki-laki yang pertama dia tanggung jawab terhadap dirinya juga. Bahwa ternyata ada sakit mental, diberesin. Jangan sampai denial sakitnya terus. ini denial terus, nyakitin diri dan nyakitin orang lain jadi. Itu merugiin. Aku tanggung jawab dengan lukaku, oke aku sembuhin. Aku tanggung jawab dengan anakku, aku datang. Karena aku percaya bahwa energi kan. Aku percaya energi, aku percaya bahwa kalau diriku beres, mungkin orang ngobrol dengan aku nyaman. Mungkin aku dapat kerjaan jadi lebih banyak. Jadi lebih bisa bertanggung jawab, dipasrahkan untuk bekerja untuk ini, untuk itu gitu. Itu ngaruh banget ke rezeki segala macam. Mungkin kalau kita mukanya sumpek terus orang mau nawarin, jangan, nggak percaya ini orang. Jangan nggak. Itu ngaruh banget. Dan maskulinitas ya tadi itu juga sulit dilakukan atau dipunyai oleh laki-laki pada umumnya karena gini. Bapakku dulu kasar kok, keras sama aku kok. Sehingga aku pun juga mesti kasar dan keras sama anakku. Jadi ini kayak cuma meneruskan aja gitu. Nerusin. Nah, itu menurutmu gimana? Itu kan bukan hal yang baik kan? Iya. Memang didik anak sesuai zamannya ya. Kalau kita zaman dulu orang ngomong, orang tua lagi ngomong jangan dibantah. Sekarang kalau digituin akhirnya nggak terbiasa meregulasi emosi. Benar. Emosinya tuh kependem. Tiba-tiba dar, stroke, dar, marah, dar, KDRT. Itu banyak hal terjadi di situ. Tapi anak sekarang diajak diskusi. Suka nggak suka tuh diajak diskusi dulu. Iya, mesti begitu ya, karena beda zaman tadi ya. Iya, diajak diskusi minimal, walaupun sebenarnya kita punya keputusan ya. Makanya kan mungkin anak lebih pintar. Iya. Ya dari kita karena dia teknologi lebih maju. Tapi kita nggak boleh lebih kalah, lebih bijak. Menurutku di situ. Benar. Kebijaksanaan. Lebih bijaksana, dan bijaksana itu menurutku ya dari perjalanan. Dia nggak bisa lebih bijak karena dia perjalanannya belum anak tangganya belum ke sana. Kepintaran bisa kita dapatkan dari AI, kebijaksanaan tidak bisa kita dapatkan dari AI kan. Kebijaksanaan hanya bisa didapatkan dari usia, dari perjalanan waktu itu ya. Iya, betul itu. AI nggak bisa. Iya. Hanya kepintaran. Suno masih kecil gitu. Mas Suno, nah itu kakek Suno itu ntar dia baru bijak dia. Jadi menerusin itu maunya praktis. Benar. Ya wis gini aja, nerusin aja. Itu juga ego dan itu balas dendam menurutku. Iya, dan itu tidak terjadi. Belajar jadi bapak kan malah nggak terjadi ketika hanya nerusin kan. Nggak bisa. Belajar jadi bapak itu adalah sebuah proses pembelajaran yang yaitu sesuai zaman, sesuai waktunya ya. Iya. Dan aku sekarang ngungkapin apa-apa ke anakku, I love you, I miss you, peluk anakku itu seneng banget. Itu maksudnya dulu tidak dilakukan oleh orang tua. Tapi sekarang lebih banyak I miss you, peluk terus dan banyak orang tua yang sekarang melakukan hal itu. Artinya kita tuh berusaha kok sebenarnya hidup waras, tahu bahwa punya kompas. Oh ada yang tidak sepenuhnya benar nih, ayo kita adopt yuk kesini gitu. Kalau cerita personal ini, ada nggak celutukan anakmu yang bikin kamu
kok anak kecil, anakku nyeletuk kayak gini ya gitu, atau mengkritik suaramu, adakah sempat berani mengkritik nyanyian? Jadi ada momen apa? Di lirikku aku tulis, Bapak sering terdiam, sibuk dan jarang pulang, menahan beban sendirian. Ya, jadi aku kadang tuh, orang tua tuh kadang, aku tuh sering kadang skip kepikiran kerjaan dan segala macam, mungkin ada apa di rumah. Begitu anak ngobrolku main, sempat nggak hadir. Sempat nggak hadir, mikir kerjaan, dimarahin sama dia. Panda nih bengong terus ya. Panda jangan bengong, main sama aku. Oh iya, yang kecil atau yang gede? Barep. Oh iya, barep. Dan itu berkali-kali. Dan itu sering. Aku diingetin terus sama dia. Panda, ini kelemahanku. Aku menyadari, dan orang-orang kan yang harus tahu kelemahannya apa, kelebihannya apa kan. Ini kelemahanku. Aku kurang fokus. Aku kurang terlalu fokus untuk kalau lagi main sama anak, main. Ngose. Nah, sialnya di hari ini adalah handphone itu membuat kita kerja 24 jam. Benar. Kayak menarik diri kita ke berbagai penjuru. Nggak pegang handphone aja. Gini, skillku yang aku unlock hari ini, tahu nggak masalah mas? Apa? Ngelamun. Itu skill terbaik hari ini. Iya. Makanya aku jadi lagu. Kenapa? Karena kita bengong aja. Kadang ada yang salah. Pasti nyekel handphone, main. Pasti main. Di antara lebihnya banyak teknologi dan handphone segala macam. Ini aku ngomongin kekurangannya. Jadi rasanya itu kita teralihkan terus. Aku ngobrol sama temanku aja udah biasa sekarang bahwa dia main handphone. Sedih loh itu. Kayak gitu. Itu kalau sama aku nggak pakai feeling. Tapi kalau sama bosnya, kalau sama apa itu sebenarnya poin. Lu nggak. Aku dapat perhatian itu dari anakku. Dapat itu dari anakku yang ngerasa bahwa digituin kan. Aku belajar deh. Celetukan anak itu kadang belajar. Jujur banget ya. Kayak semalam aku naruh handphone semua. Bunda, yuk kita main Nintendo Switch yuk. Kita main yuk. Main semua. Tung, main. Kita berempat. Karena mereka hanya ingat momen mas. Kadang dia nggak ingat kok aku kasih uang berapa. 4.000, 5.000 dia nggak ingat. Tapi begitu momen dia ingat. Termasuk mungkin nggak yang bungsu. Si yang kecil. Mungkin dia nggak ingat Nintendo Switch-nya, tapi dia ingat momen main barengnya. Makanya aku selalu tidur tuh aku giniin. Guys, ingat nggak hari ini sebutin 5 hal yang membahagiakan kalian apa? Dia cerita tuh. Biar di bawah sadar itu dia ingat. Menyimpan momen ya. Mereka mengingat momen daripada barang yang dikasih. Jadi aku dipanggil di sekolah. Ada masalah sama anakku. Dipanggil, Bapak, anaknya ada masalah. Bagus, Mister. Itu beneran aku ngomong begitu, mas. Mister kaget. Bagus, Mister. Sebenarnya saya harus apresiasi dulu kalau ada masalah. Kenapa? Ya ini tugasnya sekolah. Lah kalau sekolah anaknya udah pinter, udah tes ujian, udah pinter, terus masuk ke sekolah unggulan, gurunya, ya bukan gurunya yang pinter, anaknya memang pinter. Untuk punya murid yang pintar tuh guru harus pinterin murid. Bukan muridnya yang pintar, itu namanya memang udah pintar gitu. Sekolah unggulan ya iyalah bocah tes semua kok. Itu Mister saya seneng saya bilang nggak apa-apa, ada masalah. Masalahnya apa? Ceritain dulu. Begini. Terus saya bilang masalahnya anak-anak ya. Mister saya mohon biar masalah anak-anak selesaikan sama anak-anak. Karena mungkin masalah anak-anak itu nilainya cuma 50%. Tapi begitu orang tuanya terlibat, nilainya jadi 100%. Jadi, gitu ya Pak ya? Ya, saya bilang gitu. Jadi, itu aja, nggak apa-apa. Dan menurutku, jadi kayak belajar jadi bapak ini adalah gimana tipsnya ya? Ya aku harus banyak berbuat salah di masa lalu. Kesalahan itulah yang malah membuat belajar. Kembali lagi intinya adalah mau belajar atau enggak. Kadang kalau bebal kitanya ya, keras kepala jadinya malah enggak mau belajar gitu ya. Di situnya. Cuman satu PR-nya yang belum aku lah. Gimana cara untuk tidak menyesali ya. Itu PR berikutnya. Dan mungkin itu jadi lagu berikutnya itu ya. Lagu berikutnya. Terkait dengan bagaimana menyikapi penyesalan kan. Dan aku coba gimana ya tidak menyesal ya. Gimana tidak menyesal. Walah. Mungkin ini ya. Ternyata aku harus ngambil hikmahnya dulu.
Iya. Kalau orang diuji terus dia nyesel karena dia belum dapat hikmahnya. Tapi kalau dapat hikmahnya sebenarnya terus nggak nyesel lagi sebenarnya. Aku udah dapet nih. Iya. Iya. Sudah kuat, kuda-kudanya udah kuat gitu kayak. Udah dapet. Pondasinya udah kuat. Pertanyaan terakhir. Tuh, kuis terakhir Mas. Tuh, wes ini 3 jam Mas. Masa sih Mas? Bapak-bapak kalau ngobrol jam 3 subuh dan segala macam. Ini podcast bapak-bapak pasti komen nih. Kok gak kesel ya? Itu bapak-bapak semakin malam, semakin pagi, semakin ini obrolannya semakin filosofis. Semakin ngawang obrolannya. Kopinya sentek. Iya. Suatu hari nanti kamu kepingin anakmu mengenal dirimu sebagai bapak yang gimana? Aku pengen dikenal sebagai bapak yang hadir. Bapak yang hadir. Bapak yang hadir itu indah sekali. Bapak yang hadir itu aku akan nemenin dia gagal dan suksesnya. Menemani gagal dan menemani sukses. Dia, menemani istriku dan menemani diriku. Aku akan hadir. Karena itu mungkin yang bisa aku petik dari pelajaran. Untuk belajar dari bapak, aku harus hadir untuk mereka. Dan itulah kamu terus bisa menciptakan lirik dan lagu belajar jadi bapak itu ya. Mungkin karena intisarinya adalah kamu kepingin menjadi bapak yang hadir itu tadi ya. Pengen belajar jadi bapak yang hadir dan semoga siapapun yang berusaha untuk jadi bapak memang gak ada tutorialnya, memang apa? Jadi bapak itu pekerjaan yang berat ya, dan seumur hidup. Tapi percayalah itu indah sekali. Iya, ya, berkahnya, pelajarannya indah sekali. Terima kasih sudah mampir di podcast ini, podcast Pimpinan Selaras, dan mungkin buat teman-teman kamu kepengin ngajak teman-teman untuk dengerin di mana? Silahkan promo. Enggak, tadi udah promo sih. Kalau promo tolong dengerin, kayaknya malah kurang tertarik. Oh, kurang tertarik. Dengan ngobrol yang tadi cerita tentang bapak itu ada semua di intisari di lagu itu. Iya. Jadi bisa dengerin di semua platform sudah ada. Digital apa? DSP digital semua streaming di platform digital sudah ada. Video liriknya sudah ada dan selamat merayakan menjadi bapak. Iya. 19 September ini 19 September. Oke, terima kasih. Mas aku yang matur nuwun. Iya, ini Dulu udah berkenan ngobrol di awal episode Pimpinan Selaras ya. 2 tahun lalu. Iya, sama Mbak Tantri kan? Betul. Ya, yang tayang Mbak Tantri dulu atau dirimu dulu ya? Aku lupa episodenya. Pokoknya 1, 2 gitu kalau nggak salah. Benar. Iya, dan ini datang 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu. Terima kasih dan sudah belajar jadi bapak. Dan sekarang ada segmen terakhir di Pimpinan Selaras yaitu baca surat. Baca surat dari anonim. Nah, Oke. Anonim ini adalah teman ngobrolku di beberapa episode sebelumnya. Jadi teman ngobrol di Pimpinan Selaras, aku minta tolong untuk nulis 1 kalimat, 2 kalimat. Jadi 1 buku ini, Man. Oh enggak. Yang nanti akan dibacakan oleh teman ngobrol selanjutnya. Silahkan dibaca. Aku harus bacain? Iya, 1 kalimat atau 2 kalimat. Tuh. Ya, itu aja. Ya. Keluarga adalah segalanya. Karena disitulah cinta dan dukungan sejati ditemukan. Semoga selaras ya pesannya. Amin. Ya, aku nggak tahu yang nulis itu siapa, tapi semoga selaras. Dan buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir ini obrolan saya dengan Arda, semoga obrolan kami bisa membantumu menyehatkan mental dan semoga bisa membantumu bisa hadir ya seperti yang dikatakan Arda tadi ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.